Halo, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini, kita akan membahas permintaan. Permintaan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu. Jadi kata kuncinya adalah harga dan jumlah barang. Nah, jumlah barang itu didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Hukum permintaan berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang diminta. Atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak harga yang diminta. Ceteris paribus. Ceteris paribus ini artinya faktor lain dianggap tetap. Jadi yang berubah-ubah itu hanya harga naik dan turun. Misalnya begini, ada suatu barang A, pada saat harganya 10.000 dengan pada saat harganya naik menjadi 12.000, hukum permintaan menyatakan bahwa pada saat harga yang rendah permintaannya semakin banyak. Berarti pada harga 10.000 permintaannya akan lebih banyak daripada pada saat harga barang A itu tadi 12.000. Karena di hukum permintaan juga menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit barang yang diminta. Jadi yang berubah hanya harga. Faktor yang lain dianggap tetap, itu maksudnya ceteris paribus. Faktor lain itu apa? Faktor lain misalnya selera tidak berubah, harga barang lain tidak berubah, atau misalnya tren tidak berubah. Jadi yang berubah hanya harga saja. Begitu ya hukum permintaan. Selanjutnya, kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang akan dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan berslope negatif karena konsumen biasanya bersedia membeli lebih banyak jika harganya lebih rendah. Ingat ya, hukum permintaan tadi menyatakan bahwa ketika harganya rendah, permintaannya tinggi. Ini adalah contoh dari kurva permintaan. Di sini bisa kita lihat garis horizontal itu adalah yang ini, yang horizontal ya. Yang horizontal itu adalah quantity. Quantity itu menggambarkan jumlah barang yang diminta. Sementara garis yang vertikal adalah P. P itu adalah harga atau price. Jadi kalau dari kurva ini kita tinggal menghubungkan titik dengan titiknya. Jadi kalau harganya 0 maka kuantitinya 51. Di sini ada contoh titik A, perhatikan titik A. Titik A itu di quantity ada 21 dan di price atau P harga 10. Maka bertemulah harga 10 dengan kuantitas 21. Artinya pada saat harganya 10, kuantitas yang diminta 21 unit. Semakin tinggi harganya, titik B lihat, semakin tinggi harganya, maka kuantitas yang diminta semakin kecil. Makanya ini bergeser dia kemari, bergeser ke kiri, artinya kuantitasnya semakin kecil. Jadi harganya makin tinggi. Kita anggaplah itu di harga 13 atau 14 misalnya titik B. Kuantitasnya semakin kecil, 21 dia bergeser ke kiri, kuantitasnya jadi 12. Kalau dia titiknya harga 14, kuantitasnya hanya 9, begitu ya, dia bergeser. Nah, sementara itu di sini kan ada tanda panah yang warna hitam ini. Mengapa dia bergeser ke kanan? Lihat di sini, harganya tetap 10. Tapi dia bergeser, kuantitasnya semakin besar. Jadi dalam permintaan bisa saja terjadi pada harga yang sama, jumlah barang yang diminta justru makin banyak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Ini dia bergeser ke kanan, artinya kuantitasnya bertambah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dalam membeli barang dan jasa, seseorang memiliki pertimbangan-pertimbangan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut antara lain harga barang tersebut, harga barang lain, pendapatan, selera, tren, dan lain-lain. Jadi pada saat seseorang menentukan jumlah barang yang dimintanya, biasanya dia dipengaruhi oleh faktor-faktor ini tadi ya, harga barang tersebut. Kemudian harga barang lain juga mempengaruhi. Misalnya harga barang lain itu boleh barang substitusi, boleh barang
komplementer. Barang substitusi itu adalah barang pengganti. Jadi kalau misalnya harga beras naik, mungkin dia ganti dengan pengganti beras, apakah jagung ataukah sagu dan lain-lain gitu ya. Dan dia lihat juga barang komplementernya, barang pelengkap. Misalnya mobil dilengkapi dengan bensin, maka ketika harga bensin naik, biasanya permintaan terhadap kendaraan itu menurun karena harga barang pelengkapnya naik. Itu maksudnya faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi barang lain juga mempengaruhi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Kemudian ada pendapatan. Jadi biasanya manusia itu kalau pendapatannya semakin tinggi, jumlah barang yang akan dikonsumsinya atau permintaannya akan semakin tinggi juga gitu ya. Kalau pendapatannya menurun, biasanya jumlah barang yang dimintanya menurun. Selera juga begitu. Selera biasanya berubah-ubah ini. Mungkin lagi tren misalnya minuman boba, maka orang berbondong-bondong beli minuman boba, itu namanya selera. Selera dapat berubah-ubah, kemudian muncul mungkin produk baru atau muncul tren baru minuman yang lain, maka boba mulai ditinggalkan, masuk ke jenis minuman yang lain. Itu maksudnya ya, selera dan tren berubah-ubah mempengaruhi jumlah barang yang diminta atau jumlah permintaan suatu individu gitu ya. Sampai di sini materi kita mengenai permintaan. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai penawaran. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.